Kali ini kita bakal bahas mengenai hal-hal menarik yang bakal terjadi pada Karasuno saat melawan tim dengan blok terkuat yaitu Kamo Meidai dalam lanjutan turnamen nasional musim semi. Kita langsung saja sekarang. Kita semua tahu kalau pertandingan ini menyorot persaingan antara kedua raksasa kecil era baru yaitu Hinata Shoujo melawan Hoshiumi Kourai. Tapi yang terjadi sebenarnya dalam pertandingan ini adalah antara tim dengan penyerangan terbaik melawan tim dengan blok terkuat. Kita kupas satu persatu sekarang. Yang pertama adalah momen dramatis di mana akhirnya Hinata bertemu dengan sosok raksasa kecil yang asli. Ini sebagai momen awal sebelum pertandingan Karasuno dan Kamo Meidai dimulai. Di momen yang sesingkat itu, akhirnya Hinata bertemu dengan sang raksasa kecil bernama Uday Tenma. Itu bisa terjadi karena ada andil dari Saiko Nesan di sini. Dan ternyata kebetulan universitas dari Uday Tenma dekat dengan tempat digelarnya turnamen nasional musim semi tersebut. Hinata sudah sangat antusias sekali menemui Uday Tenma di sini. Tapi dia sebenarnya malah terkejut setelah mengetahui fakta kalau Uday Tenma tidak main voli lagi setelah lulus SMA. Hal ini sebenarnya cukup disesali oleh Saiko Nesan, karena dia takut Hinata bakal terbebani dengan mengetahui fakta kalau ternyata sang raksasa kecil yang ia idolakan tidak lanjut bermain voli setelah SMA. Tombak versus perisai. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini adalah pertandingan antara tim dengan serangan terbaik melawan tim dengan blok terkuat. Mungkin beberapa dari kalian beranggapan konsepnya hampir sama saat Karasuno melawan Nekoma. Memang sedikit sama, tapi di sini yang membedakan itu Kamo Meidai adalah tim yang menyerang sekaligus bertahan hanya dengan sebuah blok saja. Jadi hanya dengan blok Kamo Meidai sudah bisa mendapatkan poin. Belum lagi tim Kamo Meidai ini diperkuat dengan ace yang pernah diundang di pemusatan pelatihan pemain muda Jepang. Tim yang berfokus pada blok itu sebenarnya sederhana. Mereka merusak formasi lawan dengan servis yang kuat, lalu menghadang spike dari lawan dengan dinding yang begitu kuat. Jadi Kamo Meidai ini adalah versi yang lebih kuat dari Dateko. Terus satu lagi yang membuat Kamo Meidai ini istimewa karena mereka juga memiliki bloker terkuat di ranah SMA yang bernama Hirugami, yang merupakan inti dari blok Kamo Meidai itu sendiri. Julukannya adalah Hirugami yang tidak bergerak. Duel antar raksasa kecil. Sudah bisa kalian ketahui sendiri, pertarungan antara Hinata dan Kourai saat mencetak angka begitu dominan dalam pertandingan ini. Tapi jujur saja saat pertandingan ini Kourai jauh lebih unggul dari Hinata. Hinata memang bisa dengan mudah mencetak angka dengan kecepatan serta tinggi lompatannya itu sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau Kourai melampaui itu semua. Saat di udara, Kourai jauh lebih berbahaya. Opsi pukulan Kourai begitu banyak. Ini seperti versi upgrade dari raksasa kecil di era sebelumnya. Kourai adalah pemain serba bisa dengan intensitas yang tinggi dalam mencetak poin. Tapi di pertandingan ini Hinata juga nggak kalah hebat kok. Bloker terbaik di tingkat SMA juga diobrak-abrik sama Hinata. Yang membuat Kourai lebih unggul dari Hinata adalah pengalamannya yang jauh lebih banyak. Oh iya lupa, Hinata saat di pertandingan ini merubah tempo serangannya sesuka hatinya. Jadi bloker lawan dibuat kebingungan. Kayaknya pas masih SMA ini, memainkan tempo serangan adalah salah satu keunggulan Hinata yang gak dimiliki oleh Hoshiumi Kourai. Gak usah ribut ya perkara Hinata yang nantinya jauh lebih hebat di masa depan. Kita semua juga tahu itu. Jadi ya udah, gak usah diributin lagi.
teman Hinata yang syok. Kalau kalian perhatikan di akhir season 3, beberapa teman sekelas Hinata ada yang menganggap Hinata dalam tim voli Karasuno hanya sebagai seorang pembawa barang buat tim. Tapi nantinya dua teman Hinata ini bakal terkejut setelah tahu kalau Hinata adalah pemain inti dari tim voli Karasuno dan merupakan pemain yang mendapat perhatian lebih oleh komentator turnamen nasional musim semi. Tanaka dan Asahi dibungkam. Sebelum melawan Kamo Medai, hal seperti ini sebenarnya sudah dialami oleh pemain Karasuno saat latih tanding dengan Dateko. Jadi saat melawan tim dengan tipikal blok yang sangat kuat, dua power spiker milik Karasuno ini benar-benar ditandai oleh para bloker Kamo Medai. Tidak jarang spike Tanaka maupun Asahi terblok dengan sangat sempurna. Tapi beban dan tekanan yang begitu berat nantinya bakal lebih dialami oleh Asahi. Itu wajar karena dia adalah seorang ace. Berulang kali dia dibungkam oleh Hirugami dan kawan-kawan. Meskipun begitu, kita semua juga tahu kalau Asahi perlahan-lahan nanti juga bangkit. Memang sudah takdir semua ace kalau dia diincar oleh lawan. Comebacknya Asahi nanti begitu dramatis, patut ditunggu dalam animenya. Sedangkan Tanaka, dia nanti bakal epic comeback di akhir set ketiga. Entah dia menjadi semangat setelah melihat kejadian menyedihkan yang menimpa Hinata, atau memang jiwa ace-nya sudah bangkit saat itu. Kageyama masih gila seperti biasanya. Ini sebenarnya sama saat Karasuno melawan Nekoma. Formasi Karasuno juga diacak-acak oleh para server Kamo Medai. Kebetulan ada beberapa orang yang ahli menggunakan jamfloat di tim Kamo Medai. Itu adalah Hirugami dan Aikichi Suwa. Belum lagi ditambah spike surf milik Hoshiomi Korai. Tapi seperti yang sudah saya katakan di pertandingan lawan Nekoma sebelumnya, sehancur apapun formasi milik Karasuno dan seburuk apapun penerimaan para receiver Karasuno, mereka tetap bisa melancarkan serangan yang brutal. Ya karena mereka masih memiliki setter jenius bernama Kageyama Tobio. Kamo Medai punya raksasa 2 meter. Selain Yakuzawa, ternyata ada pemain dengan tinggi 2 meter juga di turnamen voli tingkat SMA ini. Dia adalah Hakubagao dari Kamo Medai. Dalam manga Haikyuu ini, pemain 2 meter digambarkan masih belum begitu jago. Kau ini juga begitu. Dia nggak difokuskan nerima serve dari lawan, soalnya nggak begitu bagus juga penerimaannya. Maklum, dia juga baru main voli saat masih SMA. Yang begitu menarik adalah pemain dengan tinggi 2 meter ini masih kalah bersinar dengan Hoshiomi Korai yang tergolong nggak begitu tinggi. Flashback Hoshiomi Korai. Ada sedikit kilas balik mengenai masa kecil Korai di sini. Ini membahas mengenai alasan kenapa Korai tubuhnya pendek. Ternyata ayah dan kakak Korai itu orangnya tinggi. Tapi kebetulan saja Korai nggak mewarisi genetik tersebut dari ayahnya. Dikatakan oleh ibu Korai itu sendiri kalau kakek Korai dulu juga pendek, dan ibu Korai sendiri ternyata juga pendek. Namun hal itu nggak bisa menghentikan Korai untuk bermain voli. Korai telah membuktikannya. Meskipun menjadi pendek itu dirugikan dalam olahraga voli, bukan berarti pendek itu lemah. Buktinya, Korai malah jauh lebih bersinar permainannya daripada sang raksasa 2 meter Hakubagao. Block out Korai dihindari oleh Tsukishima. Hal ini nanti terjadi di penghujung set kedua saat match point buat Karasuno. Jadi Karasuno mengambil alih set kedua berkat Tsukishima ini. Hal ini bisa terjadi karena Sugi rajin berlatih dengan Hinata.
Sugi terus mengamati pergerakan Hinata saat hendak melakukan pukulan block out. Dan setelah melewati trial dan error yang lumayan banyak, akhirnya Sugi menemukan ciri khas Spiker yang hendak melakukan pukulan block out. Hal itu terletak pada tatapan matanya. Jadi di penghujung set kedua ini, Sugi menyadari kalau tatapan mata milik Korai sedang mengincar pukulan block out. Dengan sikap juga, Sugi segera menghindari pukulan tersebut. Dan akhirnya pukulan Korai melayang jauh ke atas tanpa tersentuh oleh para bloker Karasuno. Poin jadi milik Karasuno dan set kedua juga diambil alih oleh Karasuno. Lahirnya umpan terkuat. Sebelum Karasuno melawan Kamomedai, Korai sempat bilang kepada Hinata bahwa ini adalah pertandingan untuk menentukan siapa raksasa kecil yang sebenarnya di antara kita. Namun yang terjadi malah berbeda. Dalam pertandingan ini malah terlahir sang umpan terkuat bernama Hinata Soyo. Hal ini bisa terjadi karena Hinata merubah tempo serangan miliknya dengan sesuka hatinya, sehingga para bloker Kamomedai dibuat kacau olehnya. Belum lagi gerakan Hinata yang suka lari ke sana kemari membuat para bloker membencinya. Dari sinilah nanti lahir seorang umpan terkuat. Bloker Kamomedai dibuat terus berfokus pada pergerakan liar Hinata. Hal tersebut akhirnya mengacaukan pikiran mereka saat bertahan. Padahal Hinata di sini hanya sebagai pengecoh. Kageyama nantinya benar-benar memanfaatkan secara maksimal momen kacaunya bloker Kamomedai ini karena ulah Hinata. Sebagai tambahan saja, dalam pertandingan ini nanti Hinata juga kembali melakukan resave yang dramatis dari spike keras oleh Hakuba Gao. Hinata sakit sedangkan Tsukishima cedera. Ini adalah pertanda awal berakhirnya musim semi bagi Karasuno. Di set ketiga saat permainan Hinata sedang panas-panasnya, tanpa ada yang menyadari ternyata Hinata terkena demam. Sangat disayangkan padahal saat itu Hinata benar-benar sedang beraksi di lapangan. Yang kedua, Sugi yang mengalami kram di kakinya. Ini karena faktor kelelahan sepertinya. Jadi selesai sudah. Pertama-tama ditariknya keluar Hinata tadi yang sakit. Lalu inti bloker Karasuno yaitu Tsukishima juga diganti karena cedera. Hal inilah yang akhirnya membuat keseimbangan tim Karasuno memburuk. Seperti yang kalian tahu, musim semi Karasuno berakhir di momen ini. Spike keras dari Korai menghujam deras ke lapangan Karasuno di penghujung set ketiga. Inilah akhir perjalanan Karasuno di turnamen nasional musim semi. Awal tahu fakta yang menyedihkan ini, ya jujur aja agak kesel sih. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.